Gara-gara bikin video ini tuh aku tiba-tiba jadi teringat kalau tarif pertama kolaborasi brand aku itu cuma Rp500.000 per video. Dan waktu itu aku menginformasikan rate aku itu dengan cara manual. Jadi aku ketikin aja via email ke brand. Belum ada yang namanya rate card book. Dan setelah alhamdulillah ya bertahun-tahun bekerja di industri ini, lalu ketemu dengan orang-orang lain di industri yang sama, aku menyadari bahwa ternyata memang ya menentukan tarif dan bikin format rate card yang bagus buat brand itu susah-susah gampang. Susahnya adalah kadang kalau misalnya kita bikin tarif endorse nih misalnya terlalu tinggi, nanti calon klien kita kabur. Atau sebaliknya, kita bikin tarif terlalu rendah, nanti ujung-ujungnya nggak worth it gitu. Nah makanya biar kalian nggak mengalami hal-hal seperti itu, aku akan coba jelasin gimana sih cara menentukan tarif kolaborasi brand serta format rate card yang tepat, step by step menentukannya dan membuatnya itu seperti apa. Semoga bisa membantu kalian para content creator pemula atau freelancer yang pengen memberikan informasi soal harga kepada potential clients kalian tapi nggak tahu caranya gimana. Kalian datang di video yang tepat. So kalau misalnya kalian tertarik, seperti biasa kita langsung aja stay tune. Oke, cara paling pertama adalah coba define your niche. Ini terdengar klasik dan ngulang-ngulang lagi, cuman kalau misalnya kita mau menentukan tarif, menentukan harga, ya kita harus tahu dulu dong siapa customer kita dan kita mau jualan apa. Ya nggak, logikanya kan kayak begitu ya. Nah kemarin tuh sempat ada juga ya yang nanya soal gimana cara menentukan niche. Nih aku jelaskan sedikit lagi langkah-langkahnya ya. Oke, yang pertama kita back to basic lagi deh. Kalian coba cari tahu apa yang kalian suka, lalu apa yang kalian bisa kalian cari irisannya gitu ya. Kira-kira apa? Nah itu bisa dibikin konten. Lalu ya langkah kedua kalian harus pastikan dulu, validasi dulu kira-kira apakah niche yang mau kalian ambil, topik ini tuh beneran ada marketnya atau enggak. Karena kadang ya kalau misalnya niche-nya itu terlalu niche, terlalu spesifik, marketnya itu susah berkembang, nggak terlalu besar. Jadi kita emang gimana ya, kita harus mencari sesuatu yang unik tapi juga massive gitu. Terus lagi yang ketiga ya kalian coba testing gitu ya, kira-kira niche kalian itu apakah beneran product market fit atau enggak. Yes, jadi kalau misalnya nih dari pengalaman aku pas awal bikin YouTube, aku coba explore beberapa niche topik. Jadi aku bahas soal edukasi, aku bahas soal tips bisnis, aku bahas lagi soal vlog. Nah, tiga-tiganya ini aku coba tes lempar dulu ke market, tapi ternyata turns out feedback yang bagus itu adalah untuk aku ketika ngambil topik edukasi. Udah aku akhirnya teruskan di situ ya, aku bahas topik-topik edukasi terus sampai akhirnya sekarang berkembang seperti sekarang. Memang yang susah di awal adalah mencari itu guys, product market fit, just like building business ya. Langkah kedua, kita nggak ngomongin tarif dulu, tapi kita coba lakukan dulu yang namanya benchmarking competitors. Nge-spy dulu ya, kita harus memata-matai dengan cara yang positif kompetitor-kompetitor dari niche yang sudah kita pilih itu ada siapa aja dan mereka bikin konten-konten apa, respon audiens mereka itu seperti apa, kita harus tahu. Nah kalau misalnya di YouTube Analytics itu udah ada ya data-data seperti ini, jadi aku tahu kira-kira audiens atau subscribers aku tuh nonton orang lain itu siapa aja, terus judul-judul video seperti apa aja, itu aku tahu secara up to date gitu ya, real time. Tapi kalau misalnya kalian masih di awal, aku paham mungkin ini akan susah dilakukan, jadi kalian tinggal explore aja sih, dipakai hashtag misalnya di Instagram atau di TikTok. Pas awal aku bikin TikTok itu aku taruh hashtag yang kira-kira aku mau ambil, kayak misalnya niche digital marketing gitu misalnya. Aku cari tahu ada content creator yang udah bikin konten-konten digital marketing, aku followin mereka, lalu aku mencoba memposisikan diri sebagai audiens mereka, jadi kayak POV jadi audiens gitu ya. Nah setelah kalian lakuin benchmark itu ya, yang harus kalian lakukan adalah kalian coba kontak ya. Kalian coba kontak si manajer mereka atau agensi mereka atau bahkan mereka sendiri lewat kontak person yang udah ada di sosial media itu. Nah kalian coba tanya tarif mereka. Aku nggak tahu sih ini sebenarnya secara business ethics boleh atau enggak. Nah langkah selanjutnya adalah decide your rate ya, tentukan harganya. Tadi kan kita udah ngelakuin benchmark competitors. Nah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus tentukan kira-kira kalian mau bikin harga berdasarkan apa, patokannya apa, apakah berdasarkan subscribers atau followers atau viewers atau apa. Nah itu silahkan kalian tentukan dulu di paling awal, karena ini akan menentukan rumus kita nanti. Nah selanjutnya kan kita udah melakukan benchmark harga nih, kita cari polanya guys, kita cari patternnya. Mencari patternnya ini berdasarkan patokan yang udah kalian tentukan tadi. Misalnya nih video based platform, kita pakai patokannya views. Kita cari tahu ya, kira-kira dari content creator tadi, kira-kira berapa sih harga mereka setiap mereka mendapatkan 1000 views. Rata-ratanya itu berapa rupiah. Kita tahu dari rate card kalau misalnya seorang content creator TikTok ngehargain satu video itu 3 juta rupiah. Terus kita tahu lagi nih informasi selanjutnya, pas kita lihat-lihat di timeline ternyata biasanya video dia itu yang nonton sekitar 10 ribuan views. Nah dari situ tinggal dibagi aja tuh 3 juta rupiah dibagi 10 ya,
Berarti harga mereka itu per 1000 views adalah 300.000. Mohon maaf agak lama. Kalian silahkan tentukan ya, kira-kira per 1000 views kalian ini mau kalian hargain berapa. Yang harus kalian tahu juga, pastinya setiap content creator akan berbeda tergantung jumlah views atau followers dia. Terus habis itu tergantung juga mereka ini main di platform apa. Misalnya kayak platform TikTok sama platform YouTube mungkin agak lebih mahal YouTube rate-nya, karena obviously production proses di YouTube itu jauh lebih susah dan sometimes juga jauh lebih mahal, jadinya rate-nya akan lebih tinggi gitu daripada content creator di TikTok. Oke, yang keempat yang paling menarik adalah kita akan bahas what to include on the rate card book. Apa aja yang harus dimasukin di dalam rate card kita. Tapi ini disclaimer ya, nggak ada benar, nggak ada salah. Aku cuma pakai best practice yang aku dapatkan aja selama berada di dunia per YouTubean dan content creating 3-4 tahun belakangan, dan aku coba iterasi aja. Mungkin di awal aku bikin dokumen kayak begini kok, tapi klien masih nanya aja soal hal ini, revisi sampai jadi formatnya seperti sekarang. Kalian bisa juga download formatnya, aku akan taruh di description box di bawah, silahkan digunakan dengan bijak. Nah, yang paling masukin, yang paling pertama pasti informasi who you are and what you do, kayak deskripsi tentang diri kalian lah. Kalian itu siapa, bikin konten soal apa, visi kalian untuk content creating ini apa, itu bisa dikomunikasikan di sini. Tapi saran aku jangan terlalu panjang banget ya, jadi satu kalimat cukup. Oke, yang kedua kita masukin informasi demografik ya. Kalau misalnya kalian pakai red card untuk kegiatan freelance yang lain, mungkin demografik nggak perlu. Tapi kalau misalnya ini konteksnya influencer industry ya, kalian harus banget masukin social media demographic analytics ke dalam red card kalian. Buat apa? Nah, biar kita bisa sama-sama menentukan ekspektasi nih. Untuk brand, kira-kira mereka itu bisa nge-reach audiens seperti apa lewat platform kita. Nah, itu kita harus berikan informasi secara clear biar tidak ada yang merasa dibohongi, biar tidak ada harapan-harapan yang salah gitu di antara kalian berdua. Nah, wes ya, gampang ya sampai sini. Nah, selanjutnya kita masukin di rate card kita itu pastinya adalah rates and packages ya, kira-kira berapa harga dan juga ada paket-paket apa aja, itu kita informasikan dalam sini. Nah, kalau aku sendiri, aku bagi section ini tuh berdasarkan platform-platform yang aku geluti ya. Jadi karena aku nggak cuma di YouTube, aku ada TikTok, aku ada Instagram, open kolaborasi lain mungkin untuk webinar dan lain-lain, itu aku pisahkan semua dulu. Nah, habis itu aku baru tentukan kira-kira aku mau masukin opsi-opsi kolaborasi apa aja di dalam situ, mungkin berdasarkan menitnya, durasinya, atau berdasarkan eksklusivitasnya. Aku bikin paket-paketnya di situ secara clear, aku masukkan di situ. Sebenarnya aku juga sempat bahas ya soal sumber-sumber percuanan yang mungkin kalian belum tahu dari sosial media. Aku sempat bahas di video aku sebelumnya. Video aku sebelum ini kalian bisa cek aja di sini. Oke, nah selanjutnya adalah terms and conditions. Ini penting banget untuk dimasukin sekali lagi untuk ngeset ekspektasi antara kamu dan calon klien kamu tuh biar jelas ekspektasinya ini apa aja yang harus diinformasikan di bagian ini. Macam-macam sih ya, mulai dari term of payment, durasi pekerjaan, scope of work, terus habis itu mungkin soal copyright dan lain-lain. Hal-hal seperti itu mending diinformasikan di awal biar lebih clear dan jelas, enak. Dan selanjutnya yang harus kalian masukin juga nggak kalah penting adalah portfolio. Jadi ini obviously ya, kalau misalnya kalian udah sempat kerja sama kolaborasi sama brand-brand yang mungkin notable, terkemuka, silahkan masukin di situ. Atau misalnya kamu belum pernah ya kolaborasi sama orang, tapi mungkin kamu punya project-project atau mungkin kamu punya video-video, konten-konten yang cukup oke untuk ditunjukkan ke calon klien kalian gitu sebagai gambaran, boleh juga dimasukin di sini. Dan yang terakhir pastinya contact details. Oke, nah udah, sekarang langkah terakhir adalah soal bagaimana cara memasarkan si rate card ini. Rate card ini kan sebenarnya cuma dokumen ya. Kita tuh butuh seni gitu. Gimana caranya rate card ini ya beneran bisa mendatangkan cuan buat kita. Yang aku mau jelaskan adalah soal negosiasi, guys. Negosiasi dalam hal kolaborasi brand itu menurut aku super duper penting. Gak cuma kolaborasi brand sih, sebenarnya dalam freelance, proyekan dan lain-lain, dari pengalaman aku super duper penting. Jadi rate card ini kalau dari caseku ya, aku sendiri ngetriknya bukan sesuatu yang benar-benar rigid, yang kayak price tag di mall yang gak bisa dinego. Aku sangat open for negotiation, tapi yang harus kita garis bawahi adalah kita harus tahu kira-kira maksimum diskon kita itu berapa persen.
Misalnya kita udah tentukan dari awal, misalnya 10% atau maksimum 30%, lewat dari itu ya udah baik gitu. Nah itu kalian harus tentukan di awal, biar ada standar juga. Nah terus abis itu, negosiasi itu gak cuman berdasarkan harga ya guys. Ini yang harus kita tahu, nego tuh cuma ngurangin harga ya, nggak juga loh. Kadang kalau misalnya ternyata nih, klien punyanya cuma budgetnya 70% dari rate card kita. Nah mungkin kita bisa negosiasi di bidang lainnya. Bidang lainnya misalnya, mungkin durasi projectnya kita perpanjang ya kak, kalau kayak gitu. Atau misalnya, berarti boleh ya kak, durasi menitnya aku kurangin. Oke, semoga video ini membantu untuk kalian, teman-teman freelancer, content creator, dan orang-orang lainnya yang membutuhkan rate card. Semoga membantu. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai bertemu guys di video selanjutnya. Terima kasih.